Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mirwati, mahasiswa akuntansi semester 4. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab 6, yaitu pedoman penjurnalan. Satu, ada pedoman penjurnalan pendapatan. Ini dimaksud untuk memberikan panduan tata cara membuku dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pendapatan, termasuk pengakuan pendapatan dan hal-hal sebagai berikut, seperti terima uang muka penjualan, tagihan cicilan, potongan pendapatan, pendapatan tunai, dan tagihan piutang. Pada tabel 6.1 terlihat bahwa pedoman tersebut mengatur mengenai transaksinya, bukti dasar yang diperlukan, penjurnalan atau akun apa yang didebit dan akun apa yang dikredit, serta nilai yang dicatat. Contohnya pertama ada transaksi uang muka, bukti dasarnya BBM atau kwitansi atau tanda terima tagihan. Untuk jurnalnya itu kas atau bank didebit dan uang muka penjualan dikredit, dan nilai yang dicatat sesuai dengan nominal yang diterima. Dua, pedoman penjurnalan pembelian dan pelunasan utang ini dimaksud untuk memberikan panduan tata cara membuku dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pembelian dan pelunasan utang, termasuk pengakuan pembelian, utang, dan hal-hal sebagai berikut. Ada uang muka pembelian, penerimaan barang, retur pembelian, pembayaran utang, penerimaan barang atau uang muka pembelian, dan pembelian. Pada tabel 6.2 terlihat bahwa pedoman tersebut mengatur mengenai transaksinya, bukti dasar yang diperlukan, penjurnalan, serta nilai yang dicatat. Sebagai contoh, untuk transaksi pembayaran uang muka atas suatu pembelian, kita harus ada bukti dasarnya, yaitu seperti bukti bank keluar serta surat pemesanan pembelian. Nilai yang dicatat adalah sebesar nominal yang dibayar, sedangkan untuk jurnalnya itu uang muka pembelian didebit dan untuk kas atau bank dikredit. Tiga, ada pedoman penjurnalan pengeluaran kas atau bank. Ini dimaksud untuk memberikan panduan tata cara membuku dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pengeluaran kas atau bank, termasuk pemberian pinjaman, pembayaran biaya, dan hal-hal sebagai berikut, seperti pemberian pinjaman uang, pembayaran biaya, sisa biaya terutang, dan pembelian aset. Pada tabel 6.3 terlihat bahwa pedoman penjurnalan tersebut mengatur mengenai transaksi bukti dasar yang diperlukan, penjurnalan, serta nilai yang dicatat. Sebagai contoh untuk transaksi pemberian pinjaman, bukti dasar yang diperlukan itu ada bukti bank keluar atau bukti kas keluar dan kwitansi. Jurnal transaksinya itu piutang lain didebit dan kas atau bank dikredit, dan untuk nilai yang dicatat sesuai dengan nominal yang dibayar. 4. Ada pedoman penjurnalan pembebanan harga pokok proyek. Ini dimaksud untuk memberikan panduan tata cara membuku dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pembebanan harga pokok proyek, termasuk hal-hal sebagai berikut, seperti perolehan tanah, biaya proyek langsung, dan biaya atribusi. Pada tabel 6.4 untuk pedoman penjurnalan pembebanan harga pokok proyek, sebagai contohnya ada perolehan tanah. Bukti dasar yang diperlukan, perhitungan BPP perolehan tanah per unit per proyek. Dan untuk jurnalnya HPP perolehan tanah pada debit dan BPP perolehan tanah pada kredit. Untuk perhitungan nilainya itu kwitansi dikali harga satuan dan BPP perolehan tanah. 5. Pedoman penjurnalan pembebanan biaya pemasaran, biaya umum dan administrasi.
Ini dimaksud untuk memberi panduan tata cara membuku dan mencatat transaksi perusahaan yang berhubungan dengan pembebanan biaya pemasaran, biaya umum, dan administrasi, termasuk hal-hal sebagai berikut: biaya pemasaran, pembayaran gaji, perhitungan beban penyusutan aset tetap, dan biaya atribusi. Pada tabel 6.5 terlihat bahwa pedoman penjurnalan pembebanan biaya pemasaran, biaya umum, dan administrasi tersebut mengatur mengenai transaksi, bukti dasar yang diperlukan, penjurnalan, serta nilai yang dicatat. Sebagai contoh, untuk transaksi pembayaran biaya pemasaran, bukti dasar yang diperlukan itu ada kwitansi, tanda bukti pembayaran biaya pemasaran. Untuk jurnalnya, biaya pemasaran pada debit, kas, atau bank pada kredit. Nilai yang dicatat nilainya sesuai dengan nilai yang dibayar.